Selamat datang kembali dengan saya, Cosmas, di Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Tentu saja, kenapa kok kita harus mengetahui aplikasi pengolah kata Microsoft Word ini, karena banyak sekali laporan-laporan atau kegiatan kantor atau apapun itu banyak sekali menggunakan aplikasi pengolah kata ini. Maka dari itu, silakan nanti disimak baik-baik dalam video kali ini supaya lebih memahaminya. Nah, kebetulan aplikasi atau yang saya tampilkan ini adalah aplikasi Microsoft Word yang di dalamnya terdapat banyak sekali fitur-fitur yang seperti tertera pada gambar ini, yaitu Quick Access Toolbar, Ribbon, Title. Nah, ini banyak sekali di sini. Nah, di sini kebetulan belum menunjukkan, di sini tidak ada seperti tampilan seperti ini bagaimana cara menampilkannya. Nah, cara menampilkannya kita pencet tombol yang paling pojok ini, Ribbon Display Option. Nah, di sini ada 3 pilihan, auto hit, ribbon ini maksudnya tidak menampilkan kalau kita pencet. Nah, hilang kan? Kemudian di sini tengah show tabs. Nah, seperti tadi. Kemudian yang terakhir show tabs. Nah, akan tampil seperti ini, seperti yang pada gambar. Nah, ini yang saya gunakan Microsoft Word tahun 2013. Nah, di sini ada Quick Access Toolbar, di sini sama ya. Kebetulan ini warnanya punya saya merah karena ini belum diregistrasi. Kemudian Ribbon, ini ada Home, Insert, Design. Di sini menu-menu pilihannya nanti bisa dipilih kegunaannya apa saja. Nah, sama ya. Kemudian ruler, garis. Nah, ini garisnya. Ini garis 2, 3 ini untuk digunakan untuk menggaris atau jaraknya nanti mau rata kanannya seberapa, mulai katanya mulai dari nomor berapa itu nanti bisa. Kemudian page number in document, page itu berarti halaman. Nah, kebetulan yang saya buka itu total halamannya kan ada 184. Nah, yang saya buka itu halaman 43. Jadi total halamannya 184, yang saya buka 104, nomornya 43, halaman 43. Kemudian word count itu jumlah katanya, di sini ada 33.527 kata ya, banyak sekali. Kemudian ini proofing check, ini maksudnya kata-kata yang salah. Kata-kata yang salah itu sebenarnya ditunjukkan di sini, ada garis merahnya. Ini contohnya, di sini ada garis merahnya. Ini kenapa kok dianggap salah? Karena bahasanya yang dipilih ini bahasa Inggris. Jadi kalau di sini dipilih language-nya, ini kita bahasa Inggris. Nah, walaupun ini saya klik bahasa Indonesia, tetap tidak akan berubah menjadi warna hilang atau tetap di garis bawah warna merah, karena memang ada beberapa kata-kata yang belum terdaftar, jadi harus terdaftar. Dan ini juga belum, aplikasinya juga belum diregistrasi, jadi tetap berwarna merah. Terus kemudian read mode, ini cara-cara membaca. Di sini mode, ini mode buku. Di sini lihat mode buku, kita klik ya. Nah, jadi seperti ini mode buku. Nah, modenya mode buku. Jadi seperti kita waktu membuka buku, jadi seperti ini. Terus ini kembalikan saja seperti biasa ya.
Terus di sini mode untuk internet web layout. Nah, web layout. Kita turunkan ini kursor yang saya gunakan untuk menurunkan. Kemudian ini ya tadi kontrol bar ini ada naik, kita naikkan halamannya gini, klik gini aja. Turunkan. Terus zoom control ini untuk membesarkan sama mengecilkan. Nah, semakin kecil kan. Terus ini untuk membesarkan. Nah, untuk membesarkan seperti ini. Standarnya berapa ini di tengah, kita taruh di tengah saja. Kurang besar ya kita besarkan lagi. Nah, terus account akses. Account. Di sini saya memang tidak punya account yang untuk wordnya. Jadi ini belum masuk, belum sync in ya. Karena memang berbayar sebenarnya. Terus have ribbon display option minimize maximum close. Nah, ini untuk minimize. Kalau kita klik ini kita minimize. Nah, kita minimize. Nah, kebetulan kita buka lagi. Nah, kita mengecilkan lagi kembali ke tampilan awal desktop. Nah, yang tadi yang ini sudah saya jelaskan ya, untuk menampilkan displaynya ini kalau mau hilang. Group ribbon sudah paham. Nah, nanti kita akan belajar fitur-fiturnya ini secara, saya berikan beberapa contoh-contoh ya, supaya lebih paling enggak memahami dulu, walaupun memang kalau di rumah bisa praktek ya mungkin sudah tahu, tapi kalau yang di rumah tidak ada komputer ya diamati dulu videonya. Nah, kita praktek coba di sini ya. Nah, ini contohnya. Saya menulis seperti biasa, paling ngetik ya saya. Simulasi dan komunikasi digital. Nah, seandainya kita mau buat judul buku seperti ini. Nah, materi yang akan dipelajari apa saja? Contohnya aplikasi pengolah kata, ya. Terus aplikasi pengolah angka. Terus aplikasi pengolah gambar. Apalagi aplikasi pengolah video. Nah, contohnya seperti ini. Kita seandainya kita bikin judul seperti ini di sini. Nah, gimana kalau kita membesarkan huruf? Membesarkan huruf kita blok seperti ini, kita blok, klik aja di blok. Nah, di sini ada macam-macam huruf atau font. Ini font. Fontnya mau milih apa? Arial nih. Jadi hurufnya seperti ini. Kok hurufnya kurang besar? Kita besarkan. Jadi ini ukuran hurufnya 14, besarkan. Nah, bagaimana kalau kita memberikan angka 1, 2, 3, 4 secara berurutan? Nah, kita tinggal blok saja. Nah, di sini ada numbering. Nah, numbering kita kasih nomor 1, 2. Nah, seperti ini langsung muncul sendiri. Di sini ada macam-macam pilihan. Nah, model kasih cek. Nah, cek sendiri. Kalau model kotak. Nah, kotak. Terus kalau model tidak di model, nah ini kembali lagi ke sini. Satu. Nah, terus kita ngasih contoh di sini aplikasinya apa saja. Pengolah kata itu kita pencet yang ini ya, mungkin kalau di keyboard. Nah, munculnya. Nah, kita kalau mau bikin sejajar bagaimana?
cheat tabs. Kita pencet tabs. Nah, lihat. Nah, aplikasi pengatur contohnya. Nah, titik 2. Atau kita bikin daftar isi. Bikin daftar isi ya ini contohnya. Ini contohnya kita klik aja di sini nih. Nah, bisa seperti ini. Contohnya kalau aplikasi pengolah kata, kita pencet tabs. Terus di sini contohnya ya, kita pencet di sini. Ini contohnya halaman 1. Terus pencet lagi ya, tabs. Halaman 2. Kita pencet tabs lagi. Halaman 3. Kasih video contohnya ini. Kita pencet tabs lagi. Halaman 4. Nah, ini contohnya kalau bikin supaya sejajar. Nah, terus bagaimana kalau contohnya membuat laporan ya? Laporan itu kan ada nama sama nama, terus kelas, terus absensi ya, contohnya seperti ini. Nah, kita kan harus membuatnya sejajar. Kita bisa seperti ini, kemudian seperti ini ya. Kita pencet tabs. Ini biar tahu. Nah, biar sejajar bagaimana? Sama, kita pencet tabs. Terus titik 2 ya. Titik 2 kelas. Tabs lagi. Titik 2. Sorry. Kita tabs lagi. Tabs. Titik 2.
Nah gini, terus pencet tabs, nambah tabs. Nah, seperti itu. Ini juga bisa langsung muncul. Nah, jadi fitur-fiturnya sudah disediakan. Nah ini kalau mau nambah yang tengah gimana? Nah ini bisa nambah sendiri. Kalau kamu nulis terus kemudian ada kekeliruan, ini bisa di undo. Jadi yang pertama, nah bisa kembali lagi. Jadi fitur-fiturnya seperti itu. Yang insert. Kemudian picture. Picture ini kalau kamu nambah gambar. Contohnya ini mau nambah gambar. Nambah gambar insert picture. Nah ini ada fitur saya. Kita cari gambar lain. Desktop ya. Logo ini ada logo ini contoh gambar JPG. Nah ini nambah logo. Atau bisa kalau mau nambah logo-logo yang lain, contohnya kita cari logo di sini ya, logo Toyota. Contohnya logo Toyota ya, di sana logo Toyota. Nah, kita pakai ini ya. Kita simpan dulu logonya, kita simpan nih. Simpan sebagai gambar. Nah, seandainya simpan di desktop sini. Desktop kita tulis logo Toyota. Save. Kemudian kita buka lagi sini, kita contohnya mau nambah ini insert ya, nambah logo Toyota nih. Nah ini saya logo Toyota masuk. Nah udah jadi besar. Nah kalau kebesaran ya dikecilkan, tinggal taruh garis. Nah ini besarnya garis bisa tulis di sini, contohnya 4 kali 7 cm. Nah sudah jadi seperti ini. Jadi insertnya, atau picture online ini juga bisa, tapi harus terkoneksi dengan Bing ya, ini search engine-nya Bing. Logo Toyota. Nah ini bisa nggak? Nah bisa ternyata sama. Nah ini saja. Oh ternyata harus download dulu ya. Lama prosesnya, lama. Oh iya sama, ini bisa langsung sama. Atau insert ini bisa tambah logo apa ya, logo otomotif ya. Nah ini ada Audi ini, bisa ya. Ini secara online, bisa nambah secara online. Terus nah ini ada beberapa, kemarin saya belajar tentang flowcard. Nah flowcard itu logo-logonya sebenarnya ada di Microsoft Word juga. Ini contohnya ya, insert ini flowcard. Ini flowcardnya macam-macam. Di sini ada flowcard. Terus proses ini kan ada nih, proses, ada apa nih, alternatif proses, kemudian decision kemarin sudah dipelajari, data, terus kemudian private proses, macam-macam di sini. Terus kemudian ini apa nih, konektor, ini bisa nambah nih ya, nambah ini tinggal klik aja, tarik, nah, bentuk lingkaran. Jadi logo-logo untuk flowcard itu sudah disediakan juga di shape ini. Ini katanya Terminator nih, ada Terminator. Nah ini sudah disediakan. Jadi logo-logonya itu sudah ada di sini. Ini untuk membuat grafik ya. Terus nah ini masih banyak fitur-fitur, saya gunakan yang sering digunakan saja. Quotient. Nah, kalau mau bikin yang kata-katanya atau simbol-simbolnya seperti matematika atau atas dan bawah. Nah ini untuk simbol matematika ya pasti.
Nah, ini contohnya bikin per seperti ini. Ini kalau tidak dipakai ya bisa dihapus. Tidak dihapus nih. Contohnya ya 2/4. Nah, ini jadi atas bawah seperti ini. Nah, bisa bentuknya seperti ini. Fitur-fiturnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, itu untuk yang insertnya, untuk saya rasa itu dulu. Ini ada beberapa untuk membuat eh, halaman halaman otomatis back 1 back 2 ini dipelajari nanti lebih lanjut. Kemudian ini yang paling penting juga ada back layout. Back layout itu untuk menentukan kertas. Ini di sini ada pilihannya A4, legal, letter. Kalau mau ngeprint atau nyetak itu juga disesuaikan dengan kertas-kertasnya, mau legal. Kalau legal ya pilih legal, kalau letternya pilih letter. Nah, ini disesuaikan. Biasanya kalau untuk laporan magang itu kertasnya A4. Nah, terus orientasi ini portrait itu vertikal, yang landscape itu horizontal. Ini bisa dipilih. Terus kemudian marginnya berapa? Ini di sini topnya 2,5, ini top itu garis atas, left itu kiri, footer itu untuk klip, bagian yang nanti akan digunakan untuk jilid ya, digunakan untuk jilid. Bottom itu bawah, right kanan. Jadi ini footernya kalau mau dijilid jadi buku mau dikasih berapa, nah, seperti itu. Jadi sebelum menulis sebenarnya ditulis dulu angkanya apa, kertasnya itu dipilih dulu mau letter apa apa, ini disetting dulu ya. Itu sementara itu dulu. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain yang perlu diperdalam lagi, tapi untuk basic atau dasar-dasarnya saya rasa sampai di sini dulu. Mungkin bisa praktek pada waktu besok masuk, kalau di rumah punya komputer atau laptop bisa dipelajari lagi. Sekian dari saya. Kalau penjelasan saya itu masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like agar di video ini menjadi semakin berkembang. Terima kasih.